Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Tas FM Solo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki tafsir rinci dari surat Al-Asr, sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita belajar tentang beberapa pendahuluan atau poin pendahuluan mengenai tafsir surat Al-Asr, yang saat itu kita mulai dengan menyebutkan nama dari surat Al-Asr. Saat itu kita sebutkan berapa? Berapa kita sebutkan? Satu atau dua? Yakin? Yakin? Ya, satu. Ternyata setelah itu saya nemu lagi nama yang kedua. Baca-baca lagi, nemu lagi. Kalau yang kemarin namanya apa? Al-Asr. Ada nama yang lain, yang kedua, yang dipakai dalam beberapa kitab tafsir, dan juga di dalam Sahih Bukhari juga memakai nama ini, adalah surat, yang tahu? Wal Asri. Cuma ditambahi apa? Wa. Berarti mirip seperti bunyi ayat yang pertama. Berarti sekarang ada berapa nama? Dua. Kalau dulu kita sebutkan satu, sekarang tambahin satu lagi. Berarti yang menyebutkan surat Al-Asri benar, yang menyebutkan surat Wal Asri juga benar. Tadi dua nama. Kemudian setelah itu kita sebutkan asbab nuzul, keutamaannya, dan kita baca juga saat itu tentang momen pembacaan surat ini. Saat itu kita sampaikan bahwa sepengetahuan kami tidak ada hadis khusus yang menjelaskan
kapan sih surat Al-Asr itu ditekankan untuk dibaca. Namun ada athar. Masih ingat apa athar? Perkataan atau perbuatan sahabat yang menunjukkan adanya satu momen. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya. Ketika bertemu sebelum berpisah saling membaca apa? Surat Al-Asr. Ini adalah salah satu momen yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut perlu kita tiru enggak? Sudah praktek atau belum? Kepriwe sih? Ketemu kok gendu-gendu rasa tok. Mbok ya sebelum ketemu saling membaca surat Al-Asr, enggak mesti harus bareng-bareng ya. Saling mengingatkan dengan kandungan dari surat Al-Asr. Kemudian setelah itu kita memasuki pembahasan setelah Makkiyah atau Madaniyah, kemudian jumlah surat atau ayat dalam surat Al-Asr. Saat itu kita sudah membahas tentang kandungan global dari surat Al-Asr. Diawali dengan perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan keistimewaan surat Al-Asr. Siapa yang masih ingat perkataan Imam Syafi'i? Bagus. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dari Al-Quran kecuali satu surat saja, niscaya sudah cukup. Saking apanya? Saking istimewanya surat Al-Asr. Maka insya Allah mulai malam hari ini kita akan menyelami keistimewaan dari surat Al-Asr, dan kita mulai dengan ayat yang pertama yang bunyinya wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sumpah. Dengan sumpah. Kalau ada orang sumpah itu menunjukkan apa? Serius, terus penting, terus ada penegasan, ada penekanan. Contoh misalnya, kau nyolong ya? Ora. Kau nyolong ya? Ora. Kau nyolong ya? Demi Allah, orang nyolong. Kira-kira gimana? Lebih mantap yang mana? Ya pakai sumpah lah. Kalau ora itu kan kelihatannya masih apa iya ora gitu. Jadi masih kurang meyakinkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Asr ini dengan sumpah yang menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan setelah sumpah ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, yang harus diperhatikan, yang harus kita yakin. Wal asri, demi, kok langsung diterjemahkan? Al asri, demi asri. Asri itu apa? Para ulama kita manakala menafsirkan Al-Asr, kata Ibnu Jauzi sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ada berapa pendapat? 3. Pendapat yang pertama tadi yang jenengan sebutkan, apa? Masa. Masa itu apa sih? Waktu, zaman. Ya, kira-kira seperti itulah. Masa, waktu, zaman itu ya kira-kira satu gitu. Walaupun ada sebagian yang membeda-bedakan. Katanya kalau masa itu biasanya untuk sesuatu waktu yang lama dan panjang. Kemudian katanya ada sebagian yang mengatakan, sebagian ulama, kalau zaman itu adalah mencakup yang lama maupun yang pendek. Tapi yang jelas intinya ya zaman, waktu atau masa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Asr artinya adalah waktu sore.
Artinya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi waktu sore. Sore itu kapan? Nah, gue asar, mulainya asar. Kata para ulama, ini saya juga mandan heran. Tapi kata para ulama, karena yang namanya al-asr itu kan bahasa Arab, makanya kita ya mencarinya ya apa yang dikatakan oleh orang Arab. Kata mereka masa petang atau waktu sore itu dimulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Matahari tergelincir berarti kapan? Setelah zuhur. Itu dalam bahasa Arab sudah dianggap sore. Jadi mulainya startnya itu setelah matahari tergelincir, katakanlah ba'da zuhur, sampai matahari terbenam masuk waktu sore. Kalau sudah matahari terbenam berarti sudah berpindah ke waktu malam. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, sholat asar. Apa arti dari wal asri? Sholat asar. Dari tiga pendapat ini, yang pertama apa tadi? Masa. Yang kedua, waktu sore. Yang ketiga, waktu sholat asar. Dari tiga pendapat ini, kira-kira yang paling kuat yang mana? Iya, orang kalau biar apa lagi gue. Yang paling kuat kata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu bapaknya ahli tafsir. Kata beliau, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu al-asr artinya adalah masa. Jadi wal asri artinya demi masa. Kenapa kok beliau mengatakan yang paling kuat yang pertama? Kalau kita kan yang paling kuat yang pertama karena itulah yang selama ini kita ketahui. Imam Tabari menyampaikan argumennya. Kata beliau, kenapa kok pendapat yang pertama paling kuat? Karena pendapat ini adalah pendapat yang cakupannya paling luas dan paling umum, mencakup pendapat yang kedua dan yang ketiga. Yang namanya masa kan sifatnya sangat global. Ya waktu asar yang masuk di situ, sore yang masuk di situ, pagi yang masuk di situ, malam yang masuk di situ. Apalagi dahulu juga masuk di situ, sekarang juga masuk di situ, besok juga masuk di situ, sampai hari kiamat pun masuk di situ. Berarti kan cakupannya sangat luas. Beda dengan ditafsirkan dengan waktu petang. Berarti kalau waktu petang berarti waktu pagi masuk enggak? Enggak masuk. Malam masuk enggak? Enggak masuk. Jadi cakupannya sempit. Makanya beliau memilih pendapat yang pertama, dan ini insya Allah juga pendapat yang dipilih oleh banyak ulama tafsir. Jadi wal asri artinya adalah demi masa. Kenapa sih kok di sini Allah Subhanahu wa taala menonjolkan waktu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan masa secara khusus? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena masa itu adalah merupakan wadah dari perbuatan kita. Gelas ini wadah atau bukan? Gelas ini diisi banyu bening bisa? Bisa. Diisi wedang kopi bisa? Bisa. Diisi wedang ciu bisa? Bisa enggak? Bisa. Diisi nuwun sewu. Diisi air seni bisa? Bisa. Bisa ya? Kata jajal kok.